yang kita buka dengan bacaan basmalah sama-sama. Sambutan dari kepala sekolah disampaikan oleh Bapak Jai Indisi S.A.B. Silakan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Alhamdulillah hari ini kita bergerak supaya kemajuan SMAN ini semakin hari semakin lebih baik, maju bersama kita semua. Saya kira itu saja ya, karena saya ini pilek berat, sehingga hari ini saya tidak bisa puasa. Mestinya hari Kamis itu puasa. Dan alhamdulillah kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada PKRI sambutan sekaligus pengantar dari pengajar praktik yang disampaikan oleh Bapak Tri dan Bapak SPG kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah SMA yang saya hormati Bapak Hamid, calon gubernur Angkatan 9 dan SMA yang berjari, serta Bapak Ibu sekalian hadir pada hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT, dan segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Hari ini saya dan Bapak semuanya dapat bersilaturahim di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka pendampingan individu kedua calon gubernur Angkatan 9. Ini bahasa mudahnya pendamping itu petugas lapangan. Jadi kalau di pertanian ada PPL, di sini ada pendamping pengajar praktik untuk calon gubernur. Bapak Ibu yang kami hormati, sholawat serta salam semoga selalu terletak kepada pimpinan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, di pendampingan individu kedua ini memang ada sesi khusus. Nanti kalau itu penggerak mengkomunikasikan apa yang sudah dipelajari baik dari LMS maupun yang sudah dipelajari kemarin di Lokakarya 1 di Jorik terkait visi guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, sesi nanti yang akan dipandu oleh Pak Hamid, yaitu mengkomunikasikan visi terkait perubahan kepada kepala sekolah dan rekan sejawat maupun warga sekolah. Mungkin dari panjenengan sudah ada yang mengisi kuesioner 5 rekan sejawat, untuk siswa-siswinya itu 5, untuk kepala sekolah 1. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada pengisian yang mana hal tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan daring LMS maupun Lokakarya. Jadi tugas kami sebagai pengajar praktik atau pendampingan ini yaitu untuk memastikan bahwa proses belajar yang dijalani oleh Pak Hamid itu dapat berjalan dengan lancar dan tentunya dapat diimplementasikan di sekolah masing-masing dalam Bapak Ibu yang kami hormati, terkait kegiatan kita hari ini bahwasanya ada calon guru penggerak di sekolah ini yang akan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan yang mana hal tersebut adalah visi guru penggerak. Jadi di sini nanti kita akan diskusi itu bukan untuk merubah visi yang ada di sekolah, namun Pak Hamid selaku calon guru penggerak akan menyampaikan visi beliau untuk selanjutnya. Waktu sebetulnya saya serahkan kepada Pak Guru. Ada kurang lebih maaf. Wassalamualaikum. Bapak Ibu, jadi kita sampai saja ya Bapak Ibu ya. Jadi karena CGP itu kan apa ya, calon guru penggerak. Jadi nanti tetap sesuai visi kita SMA yang masih bersama semua. Kita nanti kebanyakan bergerak bersama-sama dengan tujuan yang paling utama adalah berpihak pada murid kita. Jadi fokus kita ke murid dan murid. Bagaimana murid itu dapat kita fasilitasi mengembangkan bakat minatnya, kemudian bagaimana mempersiapkan untuk setelah lulusnya
mempersiapkan diri masyarakatnya seperti itu. Jadi sebelum kita beranjak ke yang lebih mendalam gitu, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang visi ya. Jadi sebelum kita membahas tentang visi, kita perlu tahu dulu, Bapak Ibu, kita semua kan pernah ada di masa kecil ya. Ketika SD kita pernah ditanya apa cita-cita kalian. Bu ini cita-citanya dulu apa? Perawat, dokter ada nggak? Dokter, saya kira kebetulan ya. Pak Mardi apa Pak Mardi? Orang sukses. Ya, sukses. Baik. Jadi pada masa kecil kita pernah ditanya cita-cita sebenarnya. Mau jadi apa cita-cita? Jadi pertanyaan itu pertanyaan yang sering kali kita dengar ketika di usia SD, bahkan di SMP juga masih ada. Jadi visi adalah, jadi visi itu bagaikan melukis ya di kanvas yang kosong. Mau apakah yang kita lukis, mau kita berindah bagaimana, jadi tergantung kita. Ya. Saya dulu pernah jadi pilot, ternyata nggak kesampaian, saya jadi guru, itu sudah lulusan saya. Saya berusaha melukis, saat ini saya jadi guru, saya lukis yang ini. Seperti itu Bapak. Jadi visi adalah representasi visual kita di masa yang akan datang, di masa depan. Ya. Jadi penggambaran visi yang jelas tentang keadaan masa depan yang dapat membantu kita untuk merencanakan, ya, dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Bapak, Ibu. Jadi sebelum kita membahas tentang yang lebih mendalam, jadi ini ada pertanyaan rumpang yang harus dengan isi ya, karena tadi fokus kita ke murid, maka cita-cita sekolah kita berarti untuk murid terutama. Jadi saya akan membagikan ya per lembar yang isinya sama seperti yang ada di monitor. Jadi Bapak Ibu isikan, nggak perlu jodol-jodolan. Isi sesuai yang Bapak Ibu alami saat ini. Kita menginginkan murid Pak, kita percaya bahwa murid adalah visi saja. Jadi saya akan bagikan berikan visi. Nanti masing-masing guru, Bapak Ibu guru akan membacakan ini, tablasi ini. Kemudian kita simpulkan bareng-bareng, yang itu nanti kita tarik menjadi sebuah visi. Nanti kita bareng-bareng akan jalan. Kemudian kita simpulkan. Mengisi kalimat rumpang, saya yakin jawaban panjenengan ini memang dari hati ya, dari hati. Saya kepengen mendengarkan satu persatu dari hasil yang panjenengan tulis supaya lebih mantap ya, bacanya sendiri oleh orang yang nulis. Saya pengen tahu antara tulisan dan perkataan sinkron ya. Baik Pak Mardi, yang pertama silakan bacakan. Pak Mardi. Iya. Ada kopi schooling melalui bisnis anak-anak kita kembangkan. Kemudian ada lagi nuansa lokal yang macam-macam itu kita kembangkan. Nuansa lokal di area lingkungan kita, Tubik Sari, banyak sekali itu yang harus kita kembangkan. Anak-anak bisa menggali potensi itu dan masuk bergerak di sektor-sektor bisnis. Dan berikutnya, kita percaya bahwa murid kita manusia yang perlu dikembangkan, minat dan bakatnya kita kembangkan. Dan yang ketiga, sekolah kita mengutamakan wadah, bagaimana anak bisa mengembangkan potensi tersebut, wadah.
bagaimana anak bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dia perlu dikasih motivasi, dorongan, dan jalan keluar untuk menjawab tantangan optimistis, mampu dia. Makanya akademik kurang, disinilah kita harus mampu menjawab tantangan. Anak ini mampu terobos di bidang hal yang lain. Yang terakhir, kita warga sekolah ini paham bahwa anak didik bisa dikembangkan, tidak pesimis kita. Bahwa anak didik kita ini bisa dikembangkan menjadi kader-kader yang potensial, menggali potensi bakat minat tadi. Ini kami kira sesuai dengan kondisi lingkungan kita semua ini pemeriksaan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter, itu jawaban saya. Jadi karakter itu sangat penting bagi menurut saya, gitu ya. Karena dengan anak-anak yang berkarakter, kalau kebetulan di sekolah kita itu berakhlakul karimah dan berhaluan ahlussunnah wal jamaah. Kedua, selanjutnya kita percaya bahwa murid kita adalah, kalau menurut saya, itu adalah kertas yang kosong menurut saya, ya. Jadi kita bisa mengarahkan mereka dengan kita bekerja sama sebagai warga sekolah. Di sekolah kita mengutamakan persatuan dan kesatuan. Dengan persatuan dan kesatuan, kita supertif bukan superman, gitu ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa akan dididik dan dibina jadi pribadi yang baik. Jadi kalau murid kita sudah sadar akan dididik dan dibina dengan jadi pribadi yang baik, maka mereka dengan sadar akan mengikuti apa yang kita arahkan. Pertanyaan berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk bertanggung jawab untuk mengikuti aturan dan tata tertib di sekolah. Dan terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap warga sekolah harus saling menghargai dan bekerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ini pada penilaian saya, juga pendapat saya, nggak boleh protes. Oke, cita-cita untuk murid. Kita membimbing murid-murid yang gembira, mandiri, dan kritis menurut saya. Terus kemudian kita percaya bahwa murid itu adalah generasi penerus bangsa yang memiliki potensi, entah itu potensi non akademik ataupun potensi akademik. Nah, kalau menurut saya di daerah sini, di daerah kita ini, memang anak-anak terlalu banyak yang potensinya di non akademik. Itulah makanya kita di sini menggali potensi itu. Bermacam-macam potensi yang ada di sekolah kita. Jadi kita memposisikan potensi itu sesuai dengan kualitas mereka masing-masing. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter dan potensi yang ada di dalam jiwa murid. Tetap kurikulum masuk ini. Karakter itu tetap nomor satu, karena memang adab itu nomor satu, baru prestasi kalau menurut saya. Jadi adab itu nomor satu, baru prestasi. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya adalah murid yang belajar karakter, belajar tentang ilmu, belajar tentang potensi dia yang dia gali di sekolah kita. Kemudian yang selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam jiwa siswa dengan kolaboratif dan inovatif dalam pembelajaran ataupun di luar jam pembelajaran. Terus kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak-anak itu mampu menggali potensi yang ada pada diri mereka masing-masing,
dengan kita Bapak Ibu guru yang harus mendampingi sampai mereka lulus nanti. Memimpikan murid-murid yang pandai dan berakhlakul. Itu karena saya melihat siswa kita itu minim akhlak. Jadi ini kan melihat dari siswa kita, jadi ya menurut saya itu, saya memimpikan anak-anak itu pinter tapi punya akhlak yang bagus. Kita percaya bahwa murid itu adalah aset yang berharga. Karena tidak ada murid, sekolah juga tidak jadi apa-apa. Bosnya layak dulu. Mi, jangan jauh-jauh, Mi. Nah, Aset yang berharga memang iya. Satu, ya kita kalau nggak ada siswanya, kita mau mendidik siapa? Jadi nggak ada guru nggak. Di sekolah kita mengutamakan kebersamaan dan kekeluargaan. Kebersamaan dan kekeluargaan itu sangat penting. Jadi kita itu di sini keluarga, susah senang kita bersama. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa akhlak itu penting sekali. Jadi kayak gitu itu menurut saya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk maju menyongsong masa depan yang lebih rumit dari hari yang sekarang. Karena di depan mungkin pengaruh internet, pengaruh global ya, dunia globalnya semakin rumit juga, semakin banyak, kompleks sekali. Jadi akhlak itu penting ditanamkan ke anak-anak untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ilmu tanpa akhlak bagai makan tanpa gula. Insya Allah tidak jauh berbeda dengan teman-teman yang sama dengan teman-teman, tapi sedikit pendapat dari saya pribadi. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang sama berakhlakul karimah karena memang itu sesuai dengan visi itu. Jadi berakhlakul mulia atau berakhlakul karimah yang disebut dengan karakter yang lebih ke akhlak daripada ilmu. Kita percaya bahwa murid adalah amanah dari Tuhan. Artinya kita sebagai pendidik yang sudah diamanahi berbagai macam karakter murid, berarti bagaimana caranya kita sebagai khalifah di bumi memanfaatkan amanah dari Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk sesama kita. Kemudian di sekolah kita mengutamakan seperti yang disampaikan di kurikulum tadi, saling bekerjasama, saling menghargai, saling melayani dan lain sebagainya. Jadi di situ ada kerjasama yang apabila murid yang kita sudah berusaha tapi muridnya tidak, artinya di situ juga harus ada 3 pilar di mana di situ kita antara murid, guru dan orang tua di rumah. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka akan berhasil jika mereka belajar. Bagaimana mereka belajar juga tentang akhlak, tentang ilmu dan lain sebagainya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk maju bersama dengan semua. Jadi ya tidak berbeda dengan yang tadi. Kita dan warga sekolah paham bahwa kita bisa jika kita biasa dan jika kita bersama. Jadi bagaimana kita para guru untuk membiasakan hal-hal yang baik, yang positif pada sini. Membimbing murid yang terampil. Kenapa saya ingin murid yang terampil? Karena di era seperti ini keterampilan itu sangat penting. Tidak hanya akademis saja, mereka bisa sesuatu hal yang positif dan itu bisa menjual ke masyarakat. Itu sudah nilai plus buat sekolah ini. Jadi nggak harus akademisnya saja yang bagus, tapi ketika mereka keluar, mereka sudah siap pakai. Terus kita percaya bahwa murid itu adalah amanah. Tanpa kepercayaan wali murid, kita juga nggak bakal dapat murid di sini. Kata siapa tadi ya, mami atau siapa ya? Itu jadi kita harus tetap menjaga murid-murid kita, memberikan pendidikan yang terbaik, ilmu yang baik yang kita miliki, kita berikan yang semaksimal mungkin. Di sekolah kita mengutamakan akhlak dan perilaku. Benar kata teman-teman yang lain, karena saya terakhir, jadi saya tahu akhlak dan perilaku itu sangat penting di era sekarang.
bisa menanamkan ke murid-murid itu, meskipun mereka itu di pendidikan itu minatnya sangat sedikit, bagaimana cara kita untuk memotivasi mereka untuk menanamkan bahwasanya di benak mereka pendidikan itu penting di kehidupan kita sehari-hari. Terus kita warga sekolah ini yakin untuk menjadikan murid yang berkompeten. Mungkin sama dengan tujuan guru yang lain, kita dan warga sekolah ini paham bahwa belajar itu harus, karena belajar tidak memandang usia. Kapanpun kita harus tetap belajar, karena dengan belajar kita bisa membuat perubahan. Terima kasih. Bapak Ibu, ini saya menemukan satu kesamaan ya, satu kesamaan pemikiran dari Bapak Ibu yang itu saling berkaitan dan berkaitan dengan visi sekolah kita. Yang pertama tadi yang saya tangkap adalah memiliki karakter, memiliki potensi. Ada di situ menerangkan nilai kolaborasi. Ada juga apa lagi? Motivasi. Ada lagi bertanggung jawab. Jadi dari 6 pemikiran yang berbeda ini, kalau kita amati ya, kalau kita tarik ke visi sekolah, maka tadi Prabu Kariman masuk, non akademik amati juga masuk, kemudian tadi prestasi berwawasan juga masuk, karakter ada. Jadi dari pemikiran Bapak Ibu yang berbeda, kalau kita tarik ke visi ini, insya Allah sudah sesuai dengan visi sekolah, dan visi sekolah ini juga mengandung berpihak pada murid, sudah sesuai keberpihakan pada murid. Jadi visi yang kita jalankan selama ini, selama kita mengajar di sini, alhamdulillah sudah mengandung keberpihakan pada murid. Jadi mulai dari tadi beriman takwa, beriman Maria beramal, unggul dalam prestasi. Siapa yang unggul? Jelas murid. Siapa yang berwawasan global, beralat mulia, jelas murid dan warga sekolah. Jadi visi ini sudah sangat relevan dan sesuai dengan berpihak pada murid-murid. Selanjutnya saya simpulkan bahwa apa yang jenengan isi ini akan kita rumuskan, akan kita implementasikan ke dalam visi sekolah yang sudah ada ini, dan sesuai dengan saya bilang tadi, visi sekolah sudah sangat relevan dengan apa yang Bapak Ibu isi dari kajian memang ini. Nanti tinggal kita melanjutkan dan mengevaluasi dari visi sekolah ini yang kita jalankan, apakah butuh inovasi-inovasi lebih lanjut, apakah butuh semacam stimulus supaya dari visi ini lebih terlaksana dengan baik, sistematis, dan menuai hasil yang memuaskan. Itu nanti kita akan laksanakan secara bersama dan evaluasi secara bersama dengan wali murid, tentunya nilai kolaborasi dengan wali murid, dengan komite, dengan warga sekolah, dan melibatkan elemen masyarakat. Seperti itu pada Bapak Ibu simpulan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Dewi selaku pengajar aktif. Pas sekali, sesuai apa yang disampaikan tadi. Harapannya anak jadi wirausaha yang bisa membanggakan ya Pak ya sekolah ini. Yang bagian kesiswaan juga pas, tapi ini murid-muridnya juga senang, gembira seperti itu. Yang bagian sosiologi itu juga ini murid adalah aset. Betul Bapak Ibu, kalau tidak ada murid kita tidak jadi guru seperti itu. Betul sekali. Kalau yang dari BK ya juga lengkap ini, jadi siswa itu adalah amanah dari Tuhan. Nah itulah yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Begitu. Kalau yang dari Bu tadi yang matematika atau Bu Seni tadi ini siap pakai kalau katakan tadi. Artinya SMANU Gombeng-Sari ini menyiapkan seperti itu, menyiapkan pelajar-pelajar sepanjang hayat yang siap pakai ketika anak-anak itu keluar dari sekolah ini.
entah itu dari kompetensi seninya atau keterampilan apa yang dimilikinya sesuai dengan ini unggul dalam prestasi akademik dan non akademik, berwawasan global, ini paket lengkap Bapak Ibu. Jadi yang sudah disampaikan Bapak Ibu semuanya luar biasa, aplaus untuk kita semua. Di sini kita hanya memberikan penguatan sedikit Bapak Ibu bahwa visi yang sudah ada itu tidak hanya bisa dilakukan oleh Pak Haji Ali saja untuk mensukseskannya, bahasanya seperti itu. Butuh yang namanya kerjasama. Tadi ada persatuan kesatuan nih. Kita ini di sekolah kita mengutamakan persatuan kesatuan. Butuh yang namanya gotong royong. Seperti kerjasama untuk mewujudkan visi tersebut. Tentu tidak hanya kita bisa berandai-andai saja. Visi yang sudah ada tentu butuh langkah konkret untuk mewujudkannya, seperti itu Bapak Ibu. Tapi saya lihat di sini kolaborasinya panjenengan itu sudah luar biasa. Insya Allah di bawah kepemimpinannya Pak Haji Ali dan kolaborasi Bapak Ibu guru semuanya, SMA NU Komisaris Semakin Jaya. Terima kasih. Sedikit yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa diskusi lagi. Agar kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Diskusi kita kali ini kita akhiri dan saya ucapkan selamat pagi kembali pada Bapak Ibu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar.